Kalau dilihat sejak BPR Universal didirikan, itu para ownernya kita itu membuat satu misi, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan dari situ, makanya pola bisnisnya agak berbeda, lebih fokus kepada kredit yang produktif. Karena itu akan banyak mempengaruhi terhadap kualitas hidup masyarakat. Di mana pengusaha yang kita biayai, menyerap tenaga kerja, bisnisnya naik. Jadi itu akan mempengaruhi juga perekonomian. Nah, berdasarkan dengan situ, sampai saat ini fokusnya bisnisnya dari BPR Universal adalah kredit produktif. Bagaimana kita mengembangkan produktif, fokus kepada UMKM. Terus bagaimana kita menghadapi situasi saat ini, yang kita gunakan adalah yang paling banyak sekarang itu adalah bukan cuma dengan masyarakat UMKM, tapi kita juga melibat kelompok BPR dengan cara sindikasi. Nah, sindikasi ini yang kita melibatkan bekerja sama-sama untuk membangun ekosistem dengan BPR. Kita membaiki pengusaha dengan bekerja sama dengan BPR. Jadi bukan hanya berkembang sendiri, tapi bersama-sama dengan BPR yang lain, kita berkembang untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kalau situasi saat ini kan pertama-tama pasti kan kita tahu perbankan itu high regulated, sehingga kita sangat menjalankan yang namanya manajemen risiko dan tata kelola. Nah, berdasarkan itu kita menjaga benar-benar good governance. Itu yang menjadi dasar kita, sehingga aturan SOP-nya kita itu berdasarkan kepada POJK. Kenapa? Karena ya pertumbuhan kita 3 tahun terakhir ini cukup signifikan. Nah, pertumbuhan signifikan itu harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur, kesiapan SOP. Itu yang kita jalankan, sehingga sampai saat ini kita masih dalam kondisi BPR yang boleh dikatakan bagus, sehingga bisa dengan mendapat penghargaan dari World Bank sendiri. Di beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan BPR Universal itu di atas dari rata-rata pertumbuhan perbankan, khususnya BPR. Jadi pertumbuhannya kita cukup signifikan. Dipengaruhi karena apa? Dengan pertumbuhan kita dan fokus kita kepada yang kredit produktif. Sehingga itu yang membuat kita pertumbuhan yang mungkin kalau di saat pandemi orang lain lagi berhati-hati, kita mendapat opportunity justru di situ. Makanya 2 tahun terakhir ini pertumbuhan kita justru di saat pandemi, pertumbuhan kita yang sangat signifikan. Karena kita menggunakan opportunity pada saat bank lain masih berhenti, kita justru masuk dalam pembiayaan kepada kredit-kredit produktif. Di saat pandemi kan ada bisnis yang justru mendapat opportunity. Alat kesehatan, apotek, ekspedisi, semua itu justru di saat pandemi itu yang bertumbuh, dan itulah kesempatan bagi kita untuk masuk ke bisnis yang seperti itu. Kemudian juga kita lihat kan banyak bisnis-bisnis yang terkait dengan kesehatan di saat pandemi. Nah, disitulah kita mendapat opportunity. Yang lain berhenti, tapi justru bisnis-bisnis itu yang naik pada saat pandemi. Itulah kita kesempatan buat BPR. Berapa peningkatan mesin bisnis yang terjadi pada saat pandemi? Peningkatan di saat 2 tahun terakhir itu di atas 50% rata-rata pertumbuhan. 50%. Kalau sampai dengan semester 1 ini kita laba bersihnya kita ya udah main hampir dengan 12 miliar. Positif 12 miliar. Kalau untuk DPK itu ada pertumbuhan tidak? Pertumbuhan DPK sekitar 120 sampai 130 miliar dalam ini ya, year to date. Bagaimana dengan ini Pak, dengan penyaluran kredit yang dikucurkan oleh BPR? Di tahun ini year to date kita pertumbuhan di atas 100 miliar juga nih. Jadi funding kita naik di 100 miliar DPK, lending juga kita naik di atas 100 miliar di tahun ini. 100 miliar per semester 1? Per semester 1. Oke. Kalau kita bicara kredit, yang kita masuk dalam kredit produktif lebih banyak kepada trading, bisnis trading. Kan kalau kita lihat di industrinya kan ada trading, manufacture sama jasa. Kita lebih fokus kepada tradingnya. Trading di bidang apa saja? Trading ada yang kaitan dengan consumer goods, ya. Terus ada juga dengan alat kesehatan yang masih kita termasuk. Terus ada beberapa bisnis yang terkaitan dengan perdagangan hasil bumi tapi nggak terlalu signifikan. Di atas 70% dominasinya kita itu adalah di trading. Di atas 70% kita dominasi oleh kredit trading. Manufacture kita sangat kecil sekali, jasa juga kecil. Jadi dominasi tetap di trading.
tahun ini pertumbuhan kreditnya kita itu masih tetap akan dipertahankan di atas 50% pertumbuhannya. Sehingga kita harus mencapai sekitar 1,4 sampai 1,5 triliun sampai dengan akhir tahun. Kalau laba kita harus mencapai, kalau kemarin kita akhir tahun kemarin kita 27, kita akan naik 2 kali lipat menjadi sekitar 40-an miliar sampai dengan akhir tahun. Dan Bapak optimis akan hal itu? Masih dapat, karena melihat dengan situasi sini pertumbuhannya kita juga masih di atas rata-rata perbankan. Sekarang perbankan rata-rata 4%, kita udah 10% rata-rata pertumbuhan. Jadi artinya kalau kita pertumbuhan 10% terus kita akan bisa dapat angka ini. Ini suku bunga kredit tetap kita jaga margin. Tapi kan kalau kita bicara dengan BPR lain, mereka itu mainnya di bawah 500. Kita udah main dari 1 miliar ke atas sampai dengan 1 miliar fokusnya kita. Jadi marketnya kita udah berbeda. Kalau rata-rata BPR main di bawah 500 sama kredit konsumtif, kalau kita masuk di kredit produktif tapi segmentasinya udah di atas 1 miliar. Jadi kita nggak head to head nih. Nah UMKM kan, kalau kita bicara UMKM kan ada yang benar-benar yang kecil, mikro. Nah kalau kita itu masuk di menengah, 1 sampai 5 miliar. Contoh misalnya kita pedagang di pasar ya, yang dia itu jual misalnya consumer goods, 9 bahan pokok. Nah itu kan itu trading yang sebenarnya barang berputar. Nah di pasar itu kan ada yang tenan-tenan kecil, tapi ada juga kan yang besar situ. Nah kita masuk yang situ. Sementara yang kecil-kecil itu kan koperasi, fintech masuk. Kalau kita nggak ada naik di situ. Jadi kita agak berbeda segmentasi dengan mereka. Yes, kalau sekarang boleh dikatakan BPR Universal adalah satu BPR yang sekarang udah benar-benar masuk. Karena kita udah punya mobile banking. Mobile banking itu yang akan membantu kita juga itu nasabah untuk lebih banyak bertransaksi di kita. Sehingga kan kalau sekarang dominasi dengan deposito, sebentar lagi kita akan mungkin perbandingan antara deposito dengan tabungan akan jadi berbeda ini. Kenapa? Karena mobile banking kita kan udah bisa transaksi, transfer keluar, transfer masuk juga bisa, udah bisa nanti, dan ini masih fase pertama. Kita ada 2 fase lagi ke depan yang akan kita kembangkan. Jadi sekarang kita udah bisa deposito, udah bisa tabungan, udah bisa transaksi untuk yang transfer keluar. Jadi udah memudahkan. Sejak bulan Mei kita udah launching nih. Jadi kalau bicara di digitalisasi, kita adalah BPR yang benar-benar serius tentang digitalisasi. Dan kita sudah mulai dengan mobile bankingnya kita ini. QRIS kita sementara develop. Sebentar lagi kita ini. Ini udah masuk di fase yang kita lagi proses untuk persetujuan ke regulator ini. Memang masalah permodalan ini buat BPR memang yang selalu menjadi tantangan yang luar biasa gitu ya. Karena BPR ini sekarang ini kan masih dibatasi dalam hal nggak boleh masuk pasar modal. Kita harus selalu menggunakan modal yang organik dari kantong diri sendiri. Padahal kantong kita di kanan kiri masih belum penuh. Nah, tapi dengan ketentuan yang baru, kita sudah boleh masuk pasar modal. Sehingga kami sekarang sedang melakukan persiapan untuk melakukan go public IPO ya, sehingga pasar modal, sehingga nanti masyarakat karyawannya pun bisa memiliki bank ini, sehingga kita akan bisa melakukan jangkauan. Itu pertama. Kedua, kami juga beberapa grup kami ini kan ada di Sumatera, di Kalimantan. Ini juga kami akan merger sehingga nanti akan semakin efisien, sehingga juga jangkauan pemasaran juga akan makin luas. Merger kita sedang berproses dengan OJK. IPO juga kita sedang melakukan proses namanya rating company, dan memang ini kami sudah nunjuk konsultan dalam waktu dekat. Kami tinggal nunggu juklaknya dari OJK supaya segera bisa BPR itu. Ketentuan secara perundangan udah boleh, sekarang lagi menunggu juklak dari OJK. OJK bilang sekitar 3 bulan, 4 bulan akan keluar juklaknya. 3 bulan dari bulan ini. Dari bulan ini. Jadi kami pingin nanti yang pertama akan mendaftar salah satunya BPR yang bisa masuk bursa di IPO. Karena ada 1.600 BPR di seluruh Indonesia kan, sehingga itu juga salah satu motivasi buat kita supaya bisa makin banyak yang memberikan layanan. Pertama kan
kita yakin bahwa bisnis BPR ini kan butuh efisiensi, butuh keamanan, butuh jangkauan yang lebih luas. Untuk itu, kita perlu dukungan permodalan yang kuat. Salah satunya lagi juga adalah butuh risk management yang kuat, karena dagang uang ini kan risiko juga tinggi. Ada digital proses pun risiko yang tinggi. Nah, karena itu harus membangun infrastruktur risk management yang kuat gitu loh. Nah, oleh karena itu kita juga sekarang mencoba juga menggali kira-kira ada nggak sih misalnya pasar strategik yang punya kompetensi luas sehingga ini disinergikan gitu. Kemudian juga dari situ kita mesti berkolaborasi supaya para BPR yang 1.600 ini kalau dilakukan dengan cara yang lebih efisien, kolaborasi secara infrastruktur, itu akan lebih bisa menjangkau lebih luas. Karena BPR ini kan punya customer-nya yang benar-benar di garda depan, harus bisa lakukan terbaik gitu. Setiap orang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Mereka perlu bank yang memberikan kepastian, kenyamanan, dan perhatian. Dan bank itu adalah Universal BPR. Didirikan sejak 2003, Universal BPR terus tumbuh berkembang menjadi salah satu bank perkreditan rakyat terpercaya dan menjadi bank pilihan masyarakat. Dari tahun ke tahun, kami selalu membuat inovasi baru untuk menjadi lebih cepat, aman, peduli, serta lebih dekat dengan nasabah. Kami menyediakan solusi finansial melalui berbagai produk dan layanan perbankan. Dari solusi cepat pengembangan bisnis, solusi cepat memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, mencapai cita-cita pribadi, memaksimalkan keuntungan dalam investasi, dan program-program menarik sebagai apresiasi kepada nasabah setia. Grup Universal BPR juga terus berupaya untuk memperluas jaringan demi meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Dan juga didukung oleh sumber daya terlatih dan profesional. Untuk bekerja sama, menghasilkan yang terbaik dengan nilai-nilai dan budaya Universal BPR yang dijunjung tinggi. Saat ini juga diwujudkan dengan mengembangkan minat karyawan, serta komitmen penuh dalam berbagai aktivitas sebagai tanggung jawab sosial. Dalam upaya-upaya tersebut, Universal BPR telah mendapatkan beragam penghargaan. Semua prestasi ini menginspirasi Universal BPR untuk menjadi lebih baik dengan cepat, aman, peduli, untuk menjadi bank pilihan Anda yang berfokus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Universal BPR, cepat, aman, peduli.